RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Shalom, selamat malam. Salam bertemu kembali bersama saya, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Bersama saya, Teni Marcelina Seli. Kita bertemu dalam program Mimbar Agama Kristen malam hari ini. Baik, kita akan belajar bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk kasih dan penyertaan-Mu. Dari pagi, siang, hingga malam hari ini Tuhan masih menyertai dan memberkati kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan tuntunan-Mu. Bahkan kami percaya bahwa lewat kasih dan tuntunan-Mu juga kami akan belajar bagian firman Tuhan saat malam hari ini. Berkati kami semua, pendengar yang mendengarkan juga Tuhan boleh memberkati. Hamba-Mu yang Tuhan pakai, Tuhan juga boleh memberkati. Jadilah kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan, karena hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik para pendengar setia RRI dimanapun berada, kita akan belajar bagian firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara-saudara pendengar setia dimanapun berada, tema kecil untuk kita renungkan bersama-sama firman Tuhan hari ini adalah bertanding untuk menang. Bertanding untuk menang. Saudara-saudara, makna hidup setiap orang akan ditanggapi dengan berbeda-beda. Belajar, dia akan menanggapi makna hidupnya dengan belajar. Karyawan, dia akan bekerja. Kalau hidup, bisa juga dia maknai itu sebagai sesuatu yang tantangan, atau hidup itu indah, ataupun hidup itu perjuangan. Masing-masing kita memaknainya dengan sendiri, sesuai dengan pribadi kita masing-masing. Setiap memaknai sesuatu pasti akan berdampak pada perbuatan atau usaha yang kita lakukan. Tujuan orang Kristen adalah memperoleh mahkota yang abadi. Segala sesuatu yang kita lakukan selama hidup di dunia ini dengan segenap usaha, segenap kekuatan, dan segenap hati, tujuan akhirnya adalah kita menjadi seorang pemenang di dalam Kristus. Dalam Korintus 9 ayat 24-27, Paulus mencontohkan hal ini dengan sesuatu yang tidak asing lagi bagi jemaat Korintus, yaitu pertandingan olahraga yang diadakan di Korintus dalam waktu sekali dalam 4 tahun. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Korintus adalah kota besar dan maju dalam segala segi. Jemaat tidak terlalu peduli dengan kehidupan rohani orang lain, bahkan terjerumus dalam praktek berhala. Pertandingan olahraga bagi Korintus bukanlah hal baru. Selalu dilakukan untuk menghormati dewa tertentu. Makanya Paulus memakai istilah ini agar jemaat dalam memaknai hidup sama seperti akan adanya pertandingan. Dalam teks ini kita belajar tentang 4 kebenaran supaya kita bisa menjadi seorang pemenang dalam Kristus dan memperoleh mahkota yang abadi. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu harus berlari maksimal. Dalam ayat 24 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Berlari berarti melakukan sesuatu semaksimal mungkin, aktif dan tidak pasif, melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan akhirnya menjadi juara dan mendapatkan hadiah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, menguasai diri. Setiap atlet yang bertanding harus menguasai diri dalam segala hal supaya bisa menjadi pemenang dalam pertandingan. Mereka harus menjaga diri seperti memiliki pola tidur yang teratur,
makanan yang bergizi, istirahat, dan latihan yang maksimal. Nah, saudara-saudara, demikian juga kita sebagai orang Kristen. Supaya menjadi seorang pemenang di dalam Kristus, kita tidak bisa diam. Kita tidak bisa pasif. Kita memerlukan disiplin dan penguasaan diri dalam segala hal. Kita harus menguasai tubuh. Tubuh kita ini adalah bait Allah, menguasai pikiran dan menguasai roh kita. Hal yang ketiga adalah mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan hidup kita harus jelas, yaitu menjadi seorang pemenang, bukan orang yang kalah. Bukan seperti petinju yang sembarangan memukul tanpa sasaran. Oleh karena itu, setiap kita harus memiliki tujuan yang jelas. Hal yang keempat adalah yang harus ada dan menjadi pegangan kita adalah terus berlatih. Paulus memakai gambaran olahragawan dalam teks ini. Dalam pertandingan olahraga di Korintus, mereka harus bersedia berlatih dan memaksimalkan diri hampir 1 tahun dalam pelatnas, hanya untuk mendapatkan mahkota yang terbuat dari dedaunan dan bunga pohon palem. Saudara yang terkasih, dimanapun pendengar setia, Rasul Paulus menyatakan bahwa di dalam hidupnya ia tetap membawa dirinya ada dalam perjuangan, yaitu melatih dan menguasai tubuhnya untuk melakukan kehendak Allah dan untuk kemuliaannya. Paulus mengambil istilah olahraga dalam hidupnya, yaitu menguasai diri, melatih tubuh dalam hal pemberitaan Injil. Dalam tulisan ini Paulus menyatakan bahwa dirinya sendiri harus memperlakukan tubuhnya dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai pemilik tubuhnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu dalam teks ini 4 penting yang harus kita miliki dalam hidup kita masing-masing. Apalagi kita ingin mendapatkan hadiah. Hadiah itu pemberian, hadiah itu penghargaan dan juga penghormatan. Semua orang pasti senang dengan namanya hadiah. Misalnya hadiah ulang tahun, atau hadiah Valentine, atau hadiah pencapaian dalam hal lain. Pasti ada sukacita yang luar biasa yang kita rasakan. Pertandingan Kristen sangat berbeda dengan pertandingan dalam dunia olahraga. Dalam pertandingan Kristen, semua turut berlari untuk memperoleh hadiah. Karena itu, hadiah yang kita peroleh adalah hadiah kekekalan dari Tuhan. Makanya dari firman Tuhan ini kita belajar untuk kita mau tetap tekun, kita mau menjadi pribadi yang bersemangat, berlatih untuk mencapai tujuan di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, kita harus tahu startnya dan tahu kapan finishnya. Bagaimana cara kita mendapat hadiah? Dalam firman Tuhan kita sudah belajar bersama-sama bahwa harus menguasai diri, menahan diri, atau kita harus menahan untuk menghindari tindakan kejahatan. Menguasai diri adalah suatu tindakan yang harus terus-menerus dilakukan untuk memperoleh apa yang ingin kita capai. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus menggambarkan penguasaan diri itu dalam diri seorang atlet. Seorang atlet yang ingin menang dalam sebuah pertandingan harus berlatih dengan rajin, ada waktu teratur untuk berlatih, pola makan diatur dengan baik, disiplin jam tidur, disiplin bangun. Kita harus pemanasan, membiasakan diri dalam menghadapi kesulitan, sportif, taat, aturan, dan lain-lain. Makanya dalam pribadi kita juga harus seperti itu, apalagi dalam hal rohani kita. Oleh karena itu, saudara-saudara para pendengar setia dimanapun berada, apa yang harus kita lakukan dari firman Tuhan ini untuk kita melatih diri kita atau ada dalam pertandingan secara rohani? Yang pertama, saudara-saudara, mengekang diri. Belajarlah untuk mengekang diri. Artinya kita harus belajar untuk mendisiplinkan rohani kita dan belajar untuk taat pada kehendak Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, memusatkan diri. Artinya mengarahkan pandangan, mengarahkan pikiran dan perbuatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dimanapun kita bekerja, apapun yang kita lakukan, ketika kita berpikir, kita berbuat sesuatu, kita pasti tahu bahwa kita memusatkan diri kepada Kristus. Hanya kemuliaan Tuhan yang kita ingin untuk capai.
Dan hal yang ketiga menjadi pegangan atau berkat bagi kita adalah ada hadiah kekal yang akan menjadi bagian kita. Hadiah dunia semu, tapi dari Allah kekal. Itu adalah sukacita surgawi yang ingin kita raih bersama. Oleh karena itu, sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita renungkan, apakah dalam pertandingan kita hari ini atau waktu-waktu kita ini, kita menjadi orang-orang yang kalah atau menjadi orang-orang yang menang di dalam Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan, teruslah berjuang, jadilah pemenang bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita bersyukur di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih. Bersama-samalah dengan kami dalam perjuangan kami, dalam berjuang, bagaimana kami mendapatkan hasil yang terbaik daripada Tuhan. Dalam segala proses kami tahu bahwa Tuhan sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber kemampuan bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam Tuhan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang mencapai akan kemenangan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkatilah segala istirahat kami pada malam hari ini, supaya besok pagi kami tetap dibangunkan dengan semangat sukacita yang baru untuk menikmati hari baru bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. RRI.net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar. RRI.net, tonton yang Anda dengar.